Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama di Kedoya Utara, Jakarta Barat kembali mendapat gangguan sekelompok orang. Akibatnya Ahok terpaksa membatalkan jadwal kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Puluhan orang membawa spanduk sambil menyanyikan yel-yel yang berisikan kata-kata penolakan terhadap calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Penolakan dilakukan sekelompok orang ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi ricuh, Ahok pun membatalkan kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Sebelumnya sebanyak 300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye belusukan Ahok. Besarnya jumlah personel yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat. Lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 ini tidak jarang dihadapkan dengan masa aksi penolakan. Aksi penolakan pun hingga kini belum diketahui asal-muasalnya lantaran sebagian besar warga yang tinggal di lokasi belusukan mengaku tidak mengenal dengan massa. Kita mengharapkan Kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat juga mendapat gangguan, padahal ada sanksi pidana bagi mereka yang mengacaukan jalannya kampanye. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 berkampanye di Kampung Bugis, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Jarod sempat berdialog dengan warga. Namun di tengah banyaknya warga yang senang dengan kedatangan Jarod, ada pula yang menolak. Saya kan menolak Ahok, ya, karena satu grup, ya, menolak Pak, ini Pak, ya, dilindungi undang-undang, kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kata seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bawaslu, masuk pidana Pak. Tidak boleh Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 masuk pidana Pak. Ya, itu aja Pak. Ya, enak toh. Ini bukan masalah pilkada Pak, ini masalah penistaan agama. Agama ada Pak polisi Pak. Jadi sudah diproses oleh polisi, gitu loh Pak. Ya toh, kenapa? Lihat aja Pak, gitu ya. Meski sempat mendapatkan penolakan warga, Jarod tidak gentar. Ia menyatakan akan tetap belusukan untuk mendengarkan aspirasi warga. Kalau tidak dihadapi seperti itu nanti menjalar kemana-mana. Jadi saya mohon maaf lah seluruh warga masyarakat ya. Tolonglah ya, kita menjaga saling toleransi. Kalau masalah persoalan hukum yang menyangkut masalah Pak Ahok, serahkan kepada aparat penegak hukum. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiono menyatakan, polisi akan terus mengawal kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana di lokasi yang dianggap rawan. Kalau memang di sana ancamannya tinggi, tentu juga akan kita pertebal pengamanan itu. Jadi semua dari situ, ya. Nah, salah satu misalnya tadi nomor urut 2 kalau sering ditolak, ya itu sebagai salah satu bentuk masukan ke kita. Sebagai apa? Ya itu tadi ternyata banyak penolakan nomor 2, itu ya kita perlu waspadai. Masa kampanye pilkada telah berjalan selama 2 pekan. Ada aturan yang mengatur jalannya kampanye. Salah satunya terkait dengan gangguan saat kampanye digelar. Tak tanggung-tanggung, ancamannya pidana kurungan dan denda sebesar 12 juta rupiah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menemui kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Agus berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kader PKK jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Keluarga, saya punya teman-teman dari KPK 1, bagaimana Bapak-Bapak Ibu tentunya jadi calon gubernur. Agus menemui sejumlah kaum ibu kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK.
Pada Agus, ibu-ibu PKK meminta perbaikan fasilitas yang dimiliki PKK, termasuk posyandu, jika nantinya Agus terpilih sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Agus berjanji jika terpilih, pemerintahannya akan memberikan perhatian khusus pada kader PKK sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan kesejahteraan warga, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, Agus juga berjanji akan menormalisasi kali di daerah rawan banjir jika ia terpilih menjadi gubernur DKI. Berikutnya juga tadi saya sempat bertemu dengan ibu-ibu PKK, dengan posyandu juga. Jadi memang keluhan mereka terutama terkait dengan alat kesehatan di posyandu. Selama ini mereka melakukan swadaya, tentu tidak standar dan besar harapannya, dan insya Allah juga memang saya diberikan kesempatan memimpin Jakarta, ya tentu akan memperhatikan kebutuhan dari ibu-ibu, dari para bayi, anak kecil, balita yang memang sangat-sangat mutlak untuk diperhatikan. Ya, jika Agus Yudhoyono menemui ibu-ibu PKK, sementara itu calon wakil gubernur Agus, Silviana Murni, sempat beradu mulut dengan petugas Panwas saat menghadiri pengajian Majelis Taklim Warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi. Perdebatan terjadi karena Panwas menilai kehadiran Silviana tidak ada izin. Kecuali kalau itu secara pribadi, oh gitu izin sama yang punya ini, bukan masalah. Ini kita bicara hukum yuk, yang punya masjid, yang punya masjid ini. Saya berapa sama Kedatangan calon wakil gubernur Silviana Murni di Majelis Taklim NU Muslimat Kelapa Gading sempat diwarnai ketegangan dengan petugas dari Panwas Kecamatan Kelapa Gading. Petugas Panwas berusaha menjelaskan bahwa kehadiran Silviana sebagai calon wakil gubernur harus memberi surat pemberitahuan. Namun, Silvi mengacuhkan saran petugas Panwas dan tetap memasuki tempat pengajian. Silvi juga menjamin tim suksesnya yang menggunakan atribut kampanye tidak memasuki tempat pengajian. Silviana juga mempersilahkan dua petugas Panwas masuk ke dalam pengajian agar bisa melihat langsung bahwa ia tidak berkampanye di tempat ini. Dari pakaian, tapi bagaimanapun gerak, kelak kali kita terbiasa. Kampanye calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama di Kedoya Utara, Jakarta Barat kembali mendapat gangguan sekelompok orang. Akibatnya Ahok terpaksa membatalkan jadwal kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Puluhan orang membawa spanduk sambil menyanyikan yel-yel yang berisikan kata-kata penolakan terhadap calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Penolakan dilakukan sekelompok orang ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi ricuh, Ahok pun membatalkan kampanyenya di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Sebelumnya sebanyak 300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye belusukan Ahok. Besarnya jumlah personel yang disiagakan merupakan bentuk antisipasi aparat lantaran sebelumnya kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 ini tidak jarang dihadapkan dengan masa aksi penolakan. Aksi penolakan pun hingga kini belum diketahui asal-muasalnya lantaran sebagian besar warga yang tinggal di lokasi belusukan mengaku tidak mengenal dengan massa. Kita mengharapkan Kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat juga mendapat gangguan, padahal ada sanksi pidana bagi mereka yang mengacaukan jalannya kampanye. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 berkampanye di Kampung Bugis, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Jarod sempat berdialog dengan warga. Namun di tengah banyaknya warga yang senang dengan kedatangan Jarod, ada pula yang menolak. saya menolak Ahok. Ya, Karena satu grup. ya, Menolak Pak, ini Pak, Ya. dilindungi undang-undang. Kemana pun saya boleh.
Kalau Bapak menolak kata seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bawaslu, masuk pidana, Pak. Tidak boleh, Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 masuk ke 5. Ya, itu aja, Pak. Ya, enak dong. Ini bukan masalah pilkada, Pak. Ini masalah penistaan agama. Penistaan agama ada Pak Polisi, Pak. Jadi sudah diproses oleh polisi. Gitu loh, Pak.